Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, hidayah ataupun taufik yang Allah berikan kepada kita, sehingga tentunya dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan sehingga menjadi bekal bagi kita semua untuk kehidupan akhirat kelak. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan keharusan bagi setiap mukmin untuk beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah beriman terhadap asma dan sifatnya, beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa beriman kepada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan baginya, baik itu melalui Al-Quran yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun melewati lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkaitan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sifatnya adalah tauqifi, harus ada dalilnya, dan dalil tentunya imma dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak boleh bagi seseorang untuk apa? Untuk menetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah nama atau sifat
yang tidak berlandaskan dalil dari Quran ataupun sunnah. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk dia menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang mungkin tidak ada dalil di dalamnya. Menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah nama yang seenaknya sendiri, ya, dengan sebutan misalkan Allah Maha Keren, Allah itu Maha apalagi, ya Allah itu so sweet misalkan, dan seterusnya. Maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk memberikan nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang itu tidak ada dalilnya, baik dari Al-Quran ataupun sunnah. Maka kita ahlus sunnah wal jamaah menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama dan sifatnya, memberikan, ya, menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ataupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala tentunya sangat banyak, ya. Bahkan tidak terbatas hanya 99 nama saja. Nama Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, yang itu semuanya harus kita imani. Misalkan ada nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an saja, maka sudah cukup bagi kita, ya, sebagai dalil bahwa itu adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Atau disebutkan dalam Al-Qur'an saja, tidak disebutkan di dalam atau disebutkan di dalam sunnah saja, tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW, maka cukup bagi kita, yaitu sebagai dalil bahwa nama tersebut adalah termasuk daripada nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita imani adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Razzaq. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Razzaq, ya. Ada juga yang disebut dengan Ar-Raziq, ya. Jadi disebutkan di dalam dalil bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk nama dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. Kedua nama ini memiliki makna yang sama, yaitu yang maha memberikan rizki. Yang maha memberikan rizki. Akan tetapi Ar-Razzaq ini di dalam bahasa Arab disebut menggunakan sighah mubalaghah, yang artinya banyak memberi rizki ataupun yang senantiasa memberikan rizki terus menerus begitu. Tapi artinya sama. Allah Tabaraka wa Ta'ala maha memberi rizki. Dan dalilnya di dalam Al-Quranul Karim, ya, disebutkan atau banyak di dalam Al-Quranul Karim yang menyebutkan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah maha memberikan rizki. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-50 ayat yang ke-58. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala huwar razzaq, dialah yang maha memberikan rizki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang kokoh. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-11, Allah berfirman, "Wallahu khairur raziqin." Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik pemberi rizki.
Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah sebaik-baik pemberi rizki. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya Allah Tabaraka wa taala adalah pemberi rizki. Ini dalil-dalil yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Tentunya ada pula dalil yang disebutkan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam Musnad Al-Imam Ahmad, yaitu dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Ghala as-si'ru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah law sa'arta." Anas bin Malik beliau mengatakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, harga-harga itu melambung tinggi. Harga barang-barang itu naik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti di sini kita lihat bahwa naiknya harga barang-barang itu sudah ada dari zaman siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalu, maka para sahabat mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau sa'arta. Andai kata saja engkau yang menetapkan harga wahai Rasulullah. Ya. Tetapkanlah harga wahai Rasulullah. Taib. Jadi naiknya bahan-bahan, ya, naiknya harga barang-barang itu sudah ada dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan di zaman kita saja. Ya, kalau BBM naik, ada tidak di zaman Nabi? Tidak ada, ya. Taib. Nah, jadi sudah ada dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu para sahabat pun mengeluh, ya, merasa berat. Maka mereka mengatakan, andai kata saja engkau yang menetapkan harga wahai Rasulullah. Maka Nabi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innallaha huwal khaliqul qabidul basit ar-raziqul musa'ir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala huwal khaliq. Dialah yang maha mencipta, al-qabid, yang maha menggenggam, yang maha menahan rizki seseorang, al-basit, yang maha membentangkan rizki seseorang, ya. Kemudian al-musa'ir, yaitu yang menentukan harga. Di sini dikatakan tadi, Allahu huwa ar-raziq. Ya, Allah yang memberikan rizki. Berarti yang kaitannya dengan rizki itu adalah perkara yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan harga rizki seseorang, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menahan rizki sebagian hambanya, ya, membatasinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melapangkan bagi sebagian hamba yang lainnya, ya. Karena itu adalah semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rizki seseorang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Tabaraka wa taala yang mengatur itu semuanya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq tadi, yaitu yang maha memberikan rizki. Dikatakan oleh para ulama, artinya maksud daripada Allah adalah Ar-Razzaq adalah al-mutakaffil bi arzaqil ibad. Al-mutakaffil bi arzaqil ibad, yaitu yang menjamin, yang menanggung, ya, rizki setiap hamba. Yang menanggung, yang menjamin rizki setiap hamba. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengurus setiap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengurus mereka,
baik kaitannya dengan apa? Dengan makan minum mereka, dengan sandang papan mereka dan seterusnya. Maka Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Ya. Tidak ada binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan rizkinya. Allah Subhanahu wa taala telah catat rizki mereka di Lauhil Mahfuz. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha wa iyyakum." Betapa banyak dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak bisa menanggung rizki mereka sendiri. Ya, tidak bisa menanggung rizki mereka sendiri. Akan tetapi apa? Allahu yarzuquha. Allah lah yang memberikan rizki kepada mereka, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum, dan Allah yang memberikan rizki kepada kalian. Ya. Dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menanggung rizki seorang hamba. Ya, inna rabbaka yabsutu ar-rizqa liman yasha. Allah Subhanahu wa taala membentangkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala disebut dengan apa? Ar-Razik tadi. Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Ar-Razzaq karena Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rizkinya kepada makhluk-makhluknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, yang menjamin, yang menanggung rizki para makhluknya. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya para hambanya di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para hambanya bahwa Allah lah tabaraka wa taala yang memberikan rizki kepada mereka, yang menanggung rizki mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rizki mereka, makan minum mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan mereka itu dengan dua konteks, ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan melalui ayat-ayat Al-Qur'an bahwa Allah tabaraka wa taala adalah sang pemberi rizki dengan dua konteks. Yang pertama adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberi rizki itu sebagai hadiah untuk mereka, pemberian Allah Subhanahu wa taala, atau itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang seseorang dapatkan, ya, rizki yang hamba dapatkan itu adalah pemberian Allah tabaraka wa ta'ala. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian konteks yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasannya Allah adalah Ar-Razzaq. Allah mengingatkan bahwasannya Allah adalah pemberi rizki. Dengan tujuan apa? Agar manusia itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Agar manusia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia mereka mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal-amal soleh, melakukan berbagai macam kebaikan. Ya. Allah memberikan rizki ya untuk atau agar supaya mereka itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mau berbuat baik. Adapun yang pertama tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki, ya, atau Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, ya, dengan menyebutkan bahwa Allah
Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada mereka, memberikan pemberian untuk mereka para hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja." Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian berpasang-pasangan. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan berpasang-pasangan tersebut keturunan anak cucu. Wa razaqakum minat thayyibat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian rizki yang baik, wa razaqakum minat thayyibat. Afabil batili yu'minun. Mengapa mereka beriman kepada yang batil? Wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Dan mereka terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala mereka justru kufur. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mengingatkan bahwa rizki itu adalah fadlun minallah, adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad karramna bani Adam." Kami telah muliakan Bani Adam. "Wa hamalnahum fil barri wal bahar." Kami membawa mereka di darat dan di lautan. "Wa razaqnahum minat thayyibat." Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa razaqnahum minat thayyibat." Allah berikan kepada mereka rizki yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami lebihkan mereka dari banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama. Kemudian konteks yang kedua kita sebutkan tadi bahwa Allah ingin mengajak agar manusia itu mereka taat kepada Allah tabaraka wa taala. Selain mengingatkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada mereka, atau itu adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan rizki juga ingin supaya manusia mereka itu taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Supaya manusia itu mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan berbagai macam kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para hambanya untuk melakukan berbagai macam ketaatan, memerintahkan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ini surat yang sering kita baca, ayat yang sering kita dengar, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum." Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bumi sebagai hamparan, wassamaa binaa, dan menjadikan langit sebagai atap, wa anzala minas samai ma'a, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hujan dari langit, fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dengan hujan tersebut tumbuhan-tumbuhan, buah-buahan, dan itu sebagai rizki buat kalian, rizki untuk kalian. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian jadikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bentuk-bentuk ketaatan dengan rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita.
Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita ya supaya kalian itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar kalian tidak berbuat syirik. Sehingga dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rizki kepada kalian. Thumma yumitukum thumma yuhyikum, yang mematikan kalian, yang menghidupkan kalian, ya. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'. Apakah ada ya dari sekutu-sekutu yang kalian jadikan itu apa? Sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang dapat melakukan hal tersebut, ya. Yang bisa memberikan rizki, yang bisa menciptakan kalian, yang bisa mematikan, menghidupkan, ya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maka maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala ya dari apa yang telah mereka sekutukan. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Allah memberikan rizki kepada kalian agar kalian terjauh dari perbuatan syirik, yang itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita berinfak, ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, ya. Allah Subhanahu wa taala mengajak, ya, memerintahkan kepada kaum mukminin agar mereka menginfakkan harta mereka, ya. Dengan harta atau dengan rizki yang sudah kita miliki, yang sudah kita dapatkan dari Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan agar kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan syukur tentunya itu adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah Subhanahu wa taala memberi rizki kepada kalian, maka jangan lupa apa? Bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang hal ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita, memberikan rizki kepada manusia, ya. Itu agar atau mengajak mereka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang hal ini, ya. Yang ini menunjukkan bahwa rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu ya bukan untuk kita pergunakan semau kita. Rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu tidak untuk kita pergunakan semau kita, ya, sesuka kita, melampiaskan hawa nafsu kita, tidak. Tapi sebagai apa? Bekal untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, Allah berikan rizki kepada kalian agar kalian bertauhid, agar kalian terjauh dari perbuatan syirik, agar kalian bisa berinfak, yang itu adalah amal soleh, agar kalian apa? Tidak takut kepada kefakiran, agar kalian tidak membunuh anak-anak kalian, ya, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita ya bukan untuk kita ya membelanjakan sesuka kita, menggunakan ya semau kita, menuruti hawa nafsu kita, tidak. Tetapi untuk apa? Menjadikan itu semua bekal untuk beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin dan muslimat
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mereka menyebutkan bahwa ya rizki Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Ya. Rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia atau kepada makhluk itu ada dua macam. Yang pertama adalah rizkun amun, rizki yang bersifat umum, ya, rizki yang bersifat umum, dan ini mencakup seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala berikan ini kepada siapapun, kepada seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan rizki ini kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia, baik yang fajir ataupun orang yang taat kepada Allah. Ya. Orang yang baik, orang yang jelek, orang yang mukmin, orang yang kafir, ya. Orang yang hidup di awal ataupun di akhir, semuanya diberikan rizki ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu rizki yang bersifat apa? Hissi, ya, yang kita sebut dengan rizqul abdan, ya, yang berupa fisik yang terlihat, yaitu makan, minum, sandang, pangan, papan, ya, kekayaan, harta benda dan seterusnya, materi. Semua Allah Subhanahu wa taala berikan rizki ini. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Bahkan apa? Hewan pun apa? Allah Subhanahu wa taala berikan rizkinya. Dan jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyaknya rizki yang pertama ini ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang, ya, itu bukan berarti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap orang tersebut. Rizki yang bersifat umum ini yang Allah berikan kepada siapapun, ya, berupa kekayaan, harta benda dan seterusnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang dengan kadar yang banyak, itu belum tentu menunjukkan bahwa Allah ridha terhadap orang tersebut. Bukan menunjukkan bahwasanya Allah itu cinta kepada hamba tersebut. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan dunia itu kepada siapa? Kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rizki dunia. Baik mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah ataupun orang-orang yang apa? Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya mendapatkan rizki ini. Ya. Jadi ketika atau disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Mereka mengatakan kami apa? Nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Kami memiliki banyak apa? Lebih banyak hartanya, lebih banyak anak-anaknya, dan kami tidak diazab, ya. Dan kami tidak diazab. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbku Allah tabaraka wa ta'ala membentangkan rizki bagi siapa yang ia kehendaki, wa yaqdir, dan menentukan kadarnya masing-masing. Ya, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Banyak di antara manusia yang mereka tidak faham, ya. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Tetapi ingat bahwa banyaknya harta kalian, banyaknya anak-anak kalian, ya, itu bukan berarti menunjukkan kedekatan orang tersebut terhadap Allah tabaraka wa ta'ala.
Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man amana wa amila shaliha. Tetapi apa? Ukurannya adalah siapa? Orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Ya. Jadi banyaknya harta yang kita miliki bukan berarti bahwa apa? Allah Subhanahu wa taala cinta. Bukan berarti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ridha. Ya. Tetapi keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kedekatan Allah Subhanahu wa taala itu didapatkan dengan apa? Dengan keimanan dan amal saleh. Baik. Dan jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyaknya pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa dunia itu bukan dalil bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang tersebut. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang tersebut. Dan sedikitnya dunia yang dimiliki oleh seseorang ya bukan berarti Allah menghinakan orang tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Fajr, ya, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia ya yang mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimuliakan, kemudian diberikan nikmat, mereka akan mengatakan rabbi akraman. Ya, Rabbku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalah, adapun ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala faqadara alaihi rizqah, Allah Subhanahu wa taala batasi rizkinya, maka mereka akan mengatakan apa? Fayaqulu rabbi ahanan. Rabbku telah menghinakanku. Ya. Jadi tidak setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa dunia itu ya menunjukkan kemuliaan. Dan apa yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rizki, ya, rizki yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga bukan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghinakan seseorang. Akan tetapi apa? Ukurannya adalah dengan keimanan. Sudah masuk waktu Isya. Lanjut atau gimana? Adzan dulu, monggo. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita sebutkan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada semua makhluknya. Ya. Terutama yang berkaitan dengan nikmat dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik yang mukmin, kafir, ya orang yang baik ataupun orang yang buruk dan seterusnya, semuanya mendapatkan nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh kita untuk mencari apa? Rezeki dunia, boleh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menghabarkan kepada kita cara-cara agar kita mendapatkan apa? Rizki yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mereka menjelaskan ya, ada cara-cara yang bisa menjadikan atau yang bisa membuka pintu rizki bagi kita semuanya. Ya, karena tentunya ada sebab-sebabnya di sana. Dan sebab ini ada sebab duniawi, ya, yaitu dengan kita bekerja, ya, kita menekuni profesi kita, ya, sebagai pedagang, pegawai, petani dan seterusnya, ya. Di sana ada juga apa? Sebab ukhrawi, ya, sebab ukhrawi. Yang pertama adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dan berusaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah." Mintalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala.
dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita meminta, berdoa, ya, memohon rizki kepada Allah tabaraka wa taala, ya. Banyak kaum muslimin yang mereka berdoa, tapi mereka menjadikan doa itu biasanya apa? Usaha terakhir. Kalau sudah nggak bisa baru mereka berdoa. Kalau sudah kepepet baru mereka berdoa. Padahal Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, atahza'u bid-du'a wa tazdarihi. Apakah kalian meremehkan dan menganggap enteng doa? Wa ma tadri bima sana'ad du'a. Engkau tidak tahu apa yang bisa dilakukan doa. Karena doa ini pengaruhnya apa? Luar biasa. Sangat luar biasa. Berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semestinya yang dilakukan oleh seorang muslim adalah dia berdoa terlebih dahulu. Kemudian setelah itu berdoa lagi, ya. Diikuti dengan doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan usaha-usaha yang nyata tentunya. Kemudian termasuk sebab yang kedua, atau termasuk sebab agar kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa saja yang dia bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dari arah yang tidak dia sangka. Maka apa? Ketakwaan ini sebab agar kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketiga adalah apa? Adalah kita bersedekah, ya, melakukan sedekah. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Sedekah tidak mengurangi harta. Nah, secara kasat mata mungkin apa? Seseorang yang dia bersedekah uangnya berkurang. Ya, tetapi Nabi SAW menyatakan demikian, bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta. Maka kewajiban kita mengimani sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara uang atau harta kita bertambah? Ya semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin saja dengan sedekah itu akan membukakan pintu-pintu rizki. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk sebab agar kita mendapatkan meraih rizki dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal berarti apa? Kita berserah diri, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita bersandar kepada kemampuan kita, bukan kita bersandar dengan apa? Pekerjaan kita, tidak. Kita ingat, ya, bahwa yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu himasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana apa? Burung mereka mendapatkan rizki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang. Ya, ini termasuk sebab-sebab, ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun dari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka boleh kita berdoa kepada Allah, boleh kita memohon kepada Allah, boleh kita apa? Melakukan sebab-sebab agar kita mendapatkan rizki berupa dunia, boleh saja. Tetapi tadi kita sebutkan, ya, bahwa apa? Rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, semata-mata karena apa? Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan rizki yang kita dapatkan untuk apa?
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita sebutkan ada rizki yang umum yang didapatkan oleh seluruh manusia atau seluruh makhluk Allah. Maka ada rizki yang bersifat apa? Khusus. Yaitu rizki berupa keimanan. Rizki berupa ilmu dan keimanan, ya. Rizki berupa hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka hidayah itu adalah sebuah nikmat yang besar, sebuah nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada seluruh manusia. Hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak ribuan manusia, ya, bayangkan kita termasuk orang-orang yang dipilih mendapatkan hidayah Islam, hidayah taufik, ya. Kita orang yang hidup jauh dari zaman Nabi SAW, berabad-abad dari zaman Nabi SAW, kita mampu beriman kepada Nabi kita SAW. Sedangkan mereka orang-orang yang hidup di zaman Nabi, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, melihat Nabi SAW, tetapi justru mereka apa? Menjadi musuh Nabi SAW. Kita yang tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah berjumpa dengan Nabi, kita mampu beriman kepada beliau, ya, terhadap apa yang beliau bawa. Maka ini bukan sebuah kebetulan, ya. Ini adalah apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam kita bukan karena keluarga kita Islam, tidak. Karena betapa banyak orang-orang yang mereka lahir dari keluarga, ya, Islam, tapi ternyata setelah itu mereka murtad, mereka kufur. Sebaliknya banyak di antara orang-orang kafir, ya, yang mereka terlahir dalam keadaan kafir kemudian mereka masuk Islam. Itu murni hidayah, murni nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nikmat yang paling besar jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang khusus yang hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu, yang ini harus kita syukuri. Yang ini harus kita renungi. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan hidayah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari perbuatan dosa, ketika Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari perbuatan kufur, kemaksiatan dan kefasikan, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena banyak orang-orang yang justru mereka apa? Menyuarakan kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, bahkan mereka berbangga dengan kekufuran. Tetapi apa? Hati kita risih dengan kekufuran, benci kepada kekufuran, benci kepada kemaksiatan, maka itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan ini nikmat yang besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang hakiki, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat ini, nikmat iman, nikmat hidayah, ya. Dengan tentunya kita memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kita memperbaiki keimanan, menjaga keimanan kita, semakin Allah Subhanahu wa taala akan menambah iman kita. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.